Baik, yang pertama mungkin kita langsung saja pasang baterai CMOS. Ini ya, baterai CMOS. Ini baterai CMOS ada pemasangannya motherboard yang rebahan seperti ini, rebahan, ada yang berdiri seperti ini. Nah, untuk motherboard ini kita masangnya rebahan ya. Ini sampai berbunyi. Nah, klik. Nah, baterai CMOS ini memiliki fungsi untuk menjalankan atau mengaktifkan fungsi waktu pada motherboard. Selanjutnya kita akan memasang bagian terpenting, yaitu prosesor. Nah, pada pemasangan ini kita tidak boleh memegang bagian ininya karena tabelnya nanti tidak terbaca oleh motherboard. Untuk pemasangan cukup mudah, yaitu dengan melihat saja. Ini bagian segitiga di sini, dan bagian segitiga yang ada pada prosesor. Kita langsung saja pasang. Jangan lupa dikunci biar tidak terlepas. Nah, jika sudah, kita lanjut untuk pengisian atau mengoleskan thermal paste pada bagian atas prosesor. Jadi karena kita tidak memiliki bahannya, jadi saya akan memberitahu secara teori saja. Thermal paste itu berfungsi atau membuat penyebaran panas pada prosesor itu supaya lebih baik. Lanjut kita ke pemasangan RAM. Nah, sama juga seperti pemasangan monitor. Pada bagian RAM kita tidak boleh memegang bagian kuningannya ya, karena juga sama halnya nanti takutnya tidak terbaca. Ya. Untuk pemasangan RAM kita bisa masang di sini di slot RAM atau RAM slot. Pemasangan cukup mudah. Kita buka dulu dan langsung saja kita masukkan RAM sampai berbunyi klik. Nah, sudah selesai pemasangan RAM. Selanjutnya itu ada ini, kita jelaskan secara teori saja. Ini namanya slot PCI Express X16 dan X12. Nah, pada bagian ini biasanya dipasangkan VGA atau wireless card. Karena saya punya wireless card dan VGA, jadi saya hanya kan secara teori saja. Umumnya kita harus memasang CPU cooler dulu. Namun karena ini termasuk PC mini, jadi kita harus memasangkan atau memasukkan motherboard ini ke dalam casingnya, yaitu ini casingnya. Ini kita masukkan dulu ini ke dalam casingnya. Nah, untuk casingnya, ini adalah casingnya, kita pasang dulu motherboardnya. Pemasangan cukup mudah, tinggal kita lihat saja bagian kaki CPU coolernya dengan kaki yang ada di casing. Masangnya harus dengan hati-hati karena ini motherboard cukup riskan ya. Karena ini rusak kita boleh ya begitu. Jika sudah, jangan lupa untuk memberi baut untuk mengeratkan motherboard ini supaya tidak lepas dari casing. Jika sudah, kita langsung saja ke pemasangan CPU cooler. Pemasangan tinggal mengikuti bagian kaki-kaki yang ada di atas prosesor. Sudah kita pasang, dan jangan lupa kakinya harus disesuaikan dengan kabel terdekat dari top kabelnya, terus top kabelnya. Dan kita pasang, jangan lupa dicolokkan terlebih dahulu. Nah, jika sudah, jangan lupa kita keratkan menggunakan baut. Dan ini mungkin lama ya karena lumayan banyak kakinya, ada 4. Pemasangannya harus dengan hati-hati. Nah, sampai terbuka atau kerat seperti ini. Next, kita akan memasangkan kabel power. Nah, kabel powernya ini, karena kabel power ini memiliki fungsi untuk menyalakan dan mematikan PC. Ini kabel powernya untuk mematikan dan menyalakan PC.
Nah, jika sudah dipasang, selanjutnya kita akan memasangkan kabel audio. Kabel audio itu ini. Nah, kabel audio ini memiliki fungsi untuk membuka audio dari luar motherboard. Kita pasang di kabel atau slot yang berwarna kuning. Nah, jika sudah, kita lanjut ke kabel audio yang kedua, yaitu yang ini. Nah, ini dimana ini memiliki fungsi untuk menghubungkan I/O port audio ke motherboard. Kita pasangkan di slot yang warna hitam di samping baterai charge. Jika sudah, kita akan pasang kabel data, yaitu yang ini warna hijau ya. Ini kabel data ke slot yang warna hijau karena memiliki fungsi untuk mentransfer data. Jika sudah, next kita akan memasang kabel power CPU dari power supply, yaitu yang ini. Power supply ini ya, mana memiliki fungsi untuk memberikan daya untuk CPU-nya. Dan yang kedua yaitu kabel motherboard-nya. Kita pasangkan di sebelah CPU cooler. Jangan lupa dirapikan kabelnya. Jika sudah, kita akan memasang casing dari CPU cooler itu sendiri. Mana pemasangannya harus hati-hati karena ya tidak terkena kabel yang lain. Oh ya, sebelumnya kita akan memasang barisan terlebih dahulu. Baru kita memasang casing dari CPU. Nah, sudah, next kita akan memasang kabel SATA. Dapat dua kabel SATA. Tentu saja pasang di sebelah RAM slot. Nah, jangan lupa untuk memasang kabel power untuk DVD juga hard disk. Ini pemasangan cukup ribet ya karena ini berada di dalam sekali. Jika sudah, next kita akan merapikan kabel-kabelnya supaya tidak ada yang kusut atau rusak nanti. Lanjut kita akan memasang hard disk. Ini hard disk dalam casingnya terlebih dahulu sampai dia berbunyi. Nah, klik seperti itu. Lalu pasang hard disk ini di atas motherboardnya. Nah, jika sudah, next kita akan memasukkan kabel atau memasangkan kabel power pada hard disknya. Jangan lupa kita memasang kabel SATA dulu untuk memberikan daya pada hard disk. Ini cukup ribet ya karena ini juga terlalu dalam. Nah, jika sudah, kita pasang power untuk hard disk yang pas lagi. Nah, jika sudah, next kita akan memasang DVD. Nah, DVD ini dipasang di atas hard disk sampai berbunyi. Nah, lalu kita pasangkan powernya ini dan juga di sini. Nah, sudah. Next atau step terakhir kita pasang penutup dari sini. Saja kita pasang di atas.
Nah, terakhir jangan lupa untuk mengencangkan baut pada visi ini, tinggal diputar ke kanan saja sampai benar-benar erat. Nah, jika sudah, maka visi siap digunakan. Nah, untuk menghidupkannya kita tinggal menekan tombol ini saja.